Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, coba deh bayangin, kita punya asisten super cerdas yang tahu hampir segalanya. Tapi, anehnya, asisten ini tuh sering banget ngasih jawaban yang kelewat umum, muter-muter, atau malah melenceng jauh dari apa yang kita butuhkan. Bikin gemes kan? Nah, hari ini kita bakal ngebahas tuntas cara mengubah total interaksi kita dengan AI. Kita akan tinggalkan rasa frustrasi itu dan beralih menggunakan formula ROSE untuk membuat prompt sempurna. Ini benar-benar soal mengubah kebingungan jadi rekayasa yang presisi. Coba jujur deh, seberapa sering kita nanya sesuatu ke ChatGPT, Cloud, atau AI lainnya, terus balasan yang kita dapat tuh kaku banget, klise, dan ya literally terdengar kayak robot generik yang nggak punya jiwa. Pasti sering banget kan? Ini tuh rasa frustrasi yang universal, semua orang mengalaminya. Intinya gini, kalau instruksi yang kita kasih aja nggak jelas, ya hasilnya juga pasti nggak akan jelas. Di dunia komputasi, ini tuh masalah klasik banget yang kita kenal dengan istilah garbage in, garbage out, alias sampah masuk, sampah keluar. Oke, mari kita langsung masuk aja. Di sesi ini kita punya peta jalan yang super jelas untuk menguasai komunikasi dengan AI. Kita bakal mulai dari ngebahas akar masalah garbage in, garbage out, terus kita kenalan sama solusi utamanya, yaitu formula ROSE, kita bedah anatomi formulanya satu-satu, kita praktekin perbandingannya, dan terakhir kita bakal ngubah cara pikir kita dari sekedar mencari menjadi menjelajah. Masuk ke poin pertama. Sebenarnya, apa sih yang bikin masalah garbage in, garbage out ini terus kejadian? Jawabannya simple banget. Model AI itu sangat amat sensitif terhadap instruksi yang ambigu atau kurang spesifik. Mereka itu pinter, tapi mereka nggak bisa baca pikiran kita. Makanya sekarang ada istilah yang namanya prompt engineering atau rekayasa prompt. Kedengarannya kayak bahasa teknis yang ribet ya, padahal sebenarnya enggak. Ini tuh bukan sekedar tren teknologi sesaat. Ini adalah keterampilan komunikasi modern yang benar-benar wajib kita kuasai. Anggap aja ini semacam bahasa khusus atau seni merangkai kata supaya mesin AI ini paham 100% maksud kita dan ngasih output yang persis kayak yang kita bayangin. Dari data para pengembang, ternyata ada beberapa kesalahan fatal yang paling sering kita lakuin tanpa sadar. Misalnya nih, kita ngasih instruksi yang ngambang. Terus, kita lupa ngasih batasan atau syarat tertentu. Kita juga sering banget skip ngasih konteks latar belakangnya. Dan yang paling parah, kita tuh sering berekspektasi AI bisa nyelesain segudang masalah kompleks cuma dengan satu prompt yang panjang dan berantakan. Pas AI disuruh debak-debak kayak gini, ya terjadilah bencana garbage in out itu. Nah, cukup ngebahas masalahnya. Sekarang gimana solusinya? Bersiaplah, karena ini bener-bener pahlawan di sesi kita hari ini yang bakal nyelamatin kita dari jawaban AI yang membosankan. Sambutlah formula ROSE. Framework ini dikembangkan oleh akademisi Ian Farmer. Dan percayalah, ini didesain supaya gampang banget diingat, tapi dampaknya luar biasa. Ini ibarat semacam perancang mental, jadi sebelum jari kita refleks nekan tombol enter, kita udah merencanakan strukturnya. R untuk role, O untuk objective, S untuk style, dan I untuk exemplar. Supaya nggak cuma di awang-awang, yuk kita bedah tiap hurufnya. Gimana sih cara kerja formula ini pas digabungin? Huruf pertama, R, singkatan dari role, alias peran. Jadi gini, daripada ngebiarin AI jadi asisten tanpa identitas yang ngomongnya hambar, mending kita kasih dia topeng atau persona sejak awal. Misalnya, coba ketik, bertindaklah sebagai kolumnis finansial berpengalaman, atau jadilah konsultan pemasaran digital yang kritis. Kenapa ini krusial banget? Karena begitu kita ngasih peran, AI bakal langsung menyesuaikan pengetahuan, nada bicara, dan sudut pandangnya ke mode ahli tersebut. Keren kan? Lanjut ke O, yaitu objektif atau tujuan. Di sini, kita nggak boleh pelin-pelan, harus benar-benar spesifik. Kasih tahu tugas atau hasil akhirnya secara presisi. Jangan cuma bilang, tulisin artikel tentang bisnis. Itu terlalu luas. Bilang gini, buat draft artikel opini sebanyak 250 kata tentang dampak pasar karbon. Dengan ngasih tujuan yang sejernih kristal, kita langsung mengunci AI supaya dia nggak melantur kemana-mana. Nah, ini bagian yang paling sering dilewatkan, tapi justru ngasih kita kendali super. S untuk style atau gaya. Kita bisa ngatur outputnya dengan sangat detail. Mau gaya penulisannya persuasif? Bisa. Mau minta AI ngejelasin topik fisika kuantum dengan bahasa yang gampang dimengerti anak SMP? Bisa banget. Atau mau nadanya dibikin agak humoris biar nggak kaku? Tinggal suruh aja. Ngatur style ini tuh ibarat kita jadi sutradara yang lagi ngarahin aktornya. Terakhir, E untuk exemplar atau contoh. Jujur ya, ini tuh senjata pamungkasnya. Di dunia AI, ini dikenal dengan istilah few shot learning. Maksudnya, AI itu jago banget niru pola. Jadi kalau kita kasih 1 atau 2 kalimat contoh gaya tulisan yang kita mau, dia bakal langsung nangkep. Atau sebaliknya, kita bisa ngasih contoh negatif.
Misalnya, jangan pakai kalimat pembuka klise kayak di era digital yang serba cepat ini. Bener-bener ngebantu AI buat stay on track. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang, gimana kalau kita adu langsung? Ini dia momen pembuktiannya. Kita lihat bedanya prompt yang biasa-biasa aja versus prompt yang udah diinjeksi dengan formula ROSE. Coba perhatiin perbandingan ini. Di sisi kiri, ada prompt dasar, tulis draft postingan blog tentang kerja jarak jauh dan kesejahteraan. Klasik banget kan? Ini tuh ibarat kita melempar kail ke laut luas tanpa umpan, terus berharap dapat ikan hiu. Nggak mungkin. Nah, sekarang lihat sisi kanan. Versi Rose, kita set perannya konsultan SDM. Tujuannya 5-7 outline pakai data. Gayanya profesional dengan bullet points. Terus kita kasih contoh, masukin studi soal otonomi dan hindari klaim tanpa bukti. Wow, ini bukan lagi sekedar mancing, ini adalah rekayasa presisi tinggi. Dan hasilnya? Beda jauh, ibarat bumi dan langit. Kalau pakai prompt dasar, siap-siap aja ngelus dada karena pasti harus revisi berkali-kali. Jawabannya pasti generik dan penuh kata-kata mutiara kosong. Tapi dengan ROSE, boom! Kita langsung dapat draft dengan judul yang kaya bukti, isinya spesifik, dan formatnya udah rapi, siap pakai. Bayangin berapa jam waktu yang bisa kita hemat karena kita nggak perlu lagi debat sama AI buat benerin hasil yang salah. Nah, memahami cara kerja formula ini sebenarnya ngebawa kita ke sebuah kesadaran baru. Ini bukan cuma soal ngetik instruksi yang lebih panjang, tapi ini mengubah filosofi dasar kita tentang gimana sih seharusnya kita berkolaborasi sama teknologi AI ini. Selama bertahun-tahun, kita tuh terbiasa banget sama konsep searching atau mencari. Kita ngetik kata kunci di Google, dan kita ngarep dapat satu jawaban yang pasti. Itu sifatnya sangat transaksional. Tapi ngobrol sama AI generatif itu beda ranah. Di sini kita seharusnya seeking atau menjelajah. Ini adalah sebuah dialog. Kita bisa mengeksplorasi masalah dari berbagai angle, merumuskan ulang pertanyaan kita pas di tengah jalan, dan secara nggak terduga menemukan ide-ide segar yang bahkan tadinya nggak kepikiran sama sekali. Kutipan ini benar-benar tepat sasaran. Memperlakukan AI sekedar seperti mesin pencari tradisional itu sama aja membuang potensinya sia-sia. AI itu bukan sekedar ensiklopedia digital yang statis, teman-teman. AI adalah mitra kerja, teman brainstorming yang siap bantu kita mengurai keruwetan ide-ide kita. Jadi, menguasai cara ngobrol yang benar dengan AI, seperti pakai metode Rose tadi, itu bukan lagi sekedar trik keren-kerenan, tapi udah jadi skill wajib profesional zaman sekarang. Jadi, poin krusial yang mau saya titipkan buat teman-teman adalah, besok atau bahkan 5 menit lagi pas buka tools AI andalan kalian, apa nih mindset yang mau dipakai? Apakah kita cuma mau iseng, mencari dan dapat jawaban seadanya, atau kita udah siap menjelajah bareng AI sebagai partner diskusi? Coba deh biasakan pakai ROSE. Tentukan perannya, perjelas tujuannya, atur gayanya, dan kasih contohnya. Rasakan sendiri bedanya, dan ubah momen yang tadinya bikin frustasi jadi proses penemuan ide yang luar biasa memuaskan. Gimana? Siap buat mencoba? Sampai ketemu di bedah materi seru kita selanjutnya.